Ya, halo sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Di video kali ini gue akan membahas tentang, ya sebelum gue bahas bagaimana puasa kalian lancar-lancar ya guys. Ya, alhamdulillah lancar-lancar ya. Ya, jadi hari ini gue akan membahas tentang kemarin ini baru-baru ini adalah Pertamina guys ya, masih ingat ya. Ya, oplosan, ya, oplosan itu kan di Ruta kan dipanggil semua guys ke KPK, terus dimintain ke kejaksaan juga, dimintain ke Kejaksaan Agung. Bahwasanya si Ahok juga ini dia malah menawarkan diri guys, mengcounter duluan, bahwasanya dia mau, oh yaudah saya diminta keterangan gitu ya. Ternyata si Ahok ini ya, dia di luar ekspektasi dia guys gitu ya. Data-datanya dia tuh lebih ternyata, oh Kejaksaan Agung lebih banyak daripada data-data yang dimiliki oleh si Ahok ini ya. Data pada saat di apa namanya diinterogasi oleh Kejagung ini guys. Coba gimana jelasan videonya di video Opung Parbelak. Coba kita simak dulu videonya, check this out. Aku mau nanya dulu satu pertanyaan sama kalian, tapi jawab dengan jujur ya. Kira-kira, kalau misalnya Ahok kemarin lolos jadi gubernur daerah khusus Jakarta, ketika dia memantau banjir, dia bakalan jalan kaki atau naik helikopter? Pasti jalan kaki, nggak mungkin dia naik helikopter, ya kan? Karena dia itu mencoba untuk mencitrakan dirinya itu merakyat. Oh iya, betul. Bagaimana dengan wakil gubernurnya pun? Wakil gubernurnya tetap naik perahu karet. Loh kok bisa? Karena calon wakil gubernurnya sudah pasti juga Rano Karno. Iya, nggak jauh-jauh. Sidul. Aduh, kita bicara dulu mengenai Ahok dengan konteks yang berbeda. Kita bicara dulu tentang pemanggilannya. Betul. Ya di kejaksaan kemarin. Jadi beberapa hari yang lalu ternyata kejaksaan memanggil Ahok ya. Ketika ditanya wartawan, kenapa harus Ahok duluan diperiksa? Harusnya kan direksi. Lalu jawaban dari Burhanuddin sebagai Kejaksaan Agung, sebagai Jaksa Agung, beliau mengucapkan sebuah jawaban yang sangat menyenangkan hati. Apa itu? Lah kan dia yang minta diperiksa. Iya, kalau dia minta periksa ya kita periksa. Iya, betul. Menawarkan Aku diri. nggak nyangka jawabannya begitu. Senang kali aku mendengar jawabannya itu. Ya di podcast dia nantang-nantang, ayo periksa saya. Diperiksa lah. Aduh. Baru ini, kalau misalnya kasusnya Ridwan Kamil, ya kan, kenapa bukan direktur dulu, ya direktur Bank BJB yang dipanggil, yang diperiksa, ya, kenapa harus Ridwan Kamil yang digeledah rumahnya, kan begitu? Ada kemungkinan besar keterlibatan Ridwan Kamil sangat sangat vital gitu ya, sangat betul-betul sangat dominan di dalam kasus Bank BJB. Wajar kan begitu. Rumahnya Ridwan Kamil, meskipun harusnya rumah direktur dulu kan begitu. Ya. Nah ini ya kan harusnya rumah direktur atau misalnya direkturnya dulu, direksinya dulu diperiksa ya. Ini jadi komisaris dulu. Karena apa? Karena diminta. Tapi jarang-jarang lu ada kejadian seperti itu, betul? Keren. Ini kita acungi juga jempol sama si Ahok ini ya. Baru ini ada pejabat minta diperiksa. Biasanya mangkrak kabur. Biasanya pejabat itu menghindar kalau diperiksa. Udah menghindar lari. Hebat dia minta diperiksa. Ujung-ujungnya diperiksa kok kan. Ahok. Jangan nyesel pas udah diperiksa. Dan tahu enggak kalian ya berapa lama dia di dalam itu menjalani pemeriksaan. Dia masuk dalam di gedung kejaksaan ya, masuk jam 8.30, keluar jam 18.25. Hampir 10 jam. Aku mau nanya dulu sama kau Ahok, itu pemeriksaan atau staycation? Ada bahasa. Staycation di hotel, bukan di gedung kejaksaan. Staycation kok di gedung kejaksaan? 10 jam. Kalau aku jadi dia 10 kali ngocok kopi. 2 kali tidur siang. Sekali berenang. Itu kalau staycation.
Nekat sih lu, minta diperiksa. Tapi gentleman, kita cungi jempol dulu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mr. Ahok. Mantap. Tapi tahu enggak kalian ya, ini di media manapun diliput ini. Tahu kalian apa tanggapan Ahok ya? Ternyata Ahok terkejut. Kenapa Ahok terkejut? Ternyata data yang dimiliki kejaksaan jauh lebih banyak daripada yang dimiliki si Ahok. Waduh. Yalah keluar-keluarmu kemarin. Saya punya banyak data. Semuanya rekaman aja. Notulen saya catat. Rekaman juga ada semuanya. Pokoknya datanya lengkap. Dia bawa lah dokumen yang sebanyak 2 lembar itu. Waduh, 2 lembar. Rupanya kejaksaan punya 20 lembar. Saya tahu cuma sekali, dia tahu sekarang. Saya juga kaget-kaget juga. Dikasih tahu penelitian ini ada apa, ada tangan, transfer kerja apa, dia jelas. Dia juga kaget-kaget. Karena kan dia soal ini saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitori, memonitori dari SAP. Karena kontroli itu kebetulan kinerja. Oh iya benar. Jadi kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh ternyata di bawah ada apa dengan akal. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita tercatat. Silakan tidak bisa tabung untuk meminta dari Pertamina. Saya sendiri sampaikan bahwa ini yang sebatas itu tidak tahu. Dan tentu saya sampaikan pada kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajari, semua rapat kan kita ada rekaman atau catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Saya nggak perlu main malam-malam, tidak puasa dulu. Pengarahan apa itu ada di mana? Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan? Ya kita ada terpulang, kenapa bapak kayak sama direksi? Nggak ada. Kan Pak Om juga sempat pengen semua broker itu yang kick yang kita tuh maksudnya itu biar Makanya saya dari dulu kotor bikin RKPP kan. Semua ada supaya hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar di katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa berkembang kan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok kita langsung beli. Yang kalau sudah stok, kan pernah kejadian misalnya gitu kan. Agar lihat lagi dia rugi dia nggak mau kirim perawakan kita. Kaget dia ya, mulai dari dokumen-dokumen penyelewengan kebijakan, dokumen-dokumen penyelewengan pembelian, dokumen-dokumen transferan, semuanya ada lengkap sama kejaksaan. Makanya di Ayo sini membuktikan, dengarkan Banteng, Onta, pembenci Jokowi, pembenci pemerintah. Pembenci Prabowo Gibran, ku bilang sama kalian, jadi tidak perlu pemerintah membuktikan bahwasanya kejaksaan melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP tanpa pesanan, tanpa intervensi. Ya, Ahok sudah membuktikannya. Betul. Ya, Ahok sendiri yang mengatakan kan bahwasanya data yang dimiliki oleh kejaksaan lebih lengkap daripada dia. Artinya apa? Kejaksaan, KPK atau kepolisian tidak akan sembrono, tidak akan ceroboh, ya, menangkap, memproses, menggeledah seseorang kalau data-datanya tidak lengkap. Betul banget. Itu dia, makanya ketika Hasto ditangkap jangan berdasarkan perasaan kalian bela. Perasaan, asumsi. Dasarnya itu data, fakta, bukti.
Ini perasaan Hasto dipolitisasi. Oh my God. Oh my God. Minta belas kasihan kalian. Aduh, aduh. Tuh, orang PDIP sendiri sudah membuktikan bahwasanya kejaksaan bekerja sudah sesuai dengan SOP. Kurang apa lagi? Begitu juga KPK. KPK juga bekerja sesuai dengan SOP. Hasto aja yang nangis-nangis dipolitisasi. Saya mengalami kriminalisasi. Waduh. Mukanya Satya Eva Jayate. mukanya Kebenaran akan menang. Kebenaran akan menang. Lawyermu nggak menang. Nggak bisa kau dimenangkannya. Hasto, aku bilang sama kau ya, kalau memang terbukti kau bersalah dan dipenjara kau 20 tahun, jangan pernah lagi ucapkan Satyam Eva Jayate. Memalukan kau. Itu adalah sebuah ya kutipan dari, kalau tidak salah, dari bahasa Sanskerta, ya kan? Itu artinya itu sangat dalam itu artinya itu punya value yang sangat tinggi. Tapi hati-hati dalam mengucapkannya, gitu loh. Jangan kau ucapkan kata-kata seperti itu untuk memframing seolah-olah kalian itu memang betul-betul benar, kan begitu. Nah sekarang ya, untuk memframing bahwasanya masalah si Hasto ini betul-betul politisasi, betul-betul kriminalisasi, mereka rekrutlah pengacara ex penyidik KPK. Sebentar waktu penyidikan Harun Masiku, dia salah satu penyidiknya. Gitu loh ya. Kalau memang betul-betul dia akan membela si Hasto nanti, berarti dipertanyakan dulu pekerjaannya ini ya. Iya. Berarti dia salah satu yang gak serius untuk mengusut masalah Harun Masiku. Siapa namanya? Febri. Itu dia, kembali ke si Ahok tadi ya. Ternyata selama ini ya, dia podcast itu, aku udah berapa kali bilang sama kalian kan, Ahok itu ya belum dipanggil kejaksaan dia sudah mulai podcast. Artinya apa? Dia sudah menunjukkan tanda-tanda kepanikan, kan begitu. Dia seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat ya, memberitahu kepada masyarakat, saya nggak bersalah loh. Saya nggak bersalah, saya nggak ada sangkut paut kepada untuk masalah ini. Sedangkan dia pun juga ya, ketika ditanya oleh kejaksaan, dia katakan apa? Saya tidak tahu menau masalah operasional. Yang saya tahu adalah masalah pengawasan, dan saya juga tahu masalah untung rugi itu dari laporan RAB. Kau gajimu 170 juta. Waduh, luar biasa. Setahun berarti sekitar 1,7 miliar. Lain bonus. Itu cuman gaji loh. Ya, kalau bisa dikatakan 170 juta itu cuman gaji. Biasanya kalau ada bonus, tunjangan apa segala macam, ya itu bisa mencapai 500 juta gajimu sebulan. Fantastis. Ya. Berarti kau ngawasin apa? Cuman ngawasin RAB. Dan ngawasin gedung Pertamina doang. Bahwasanya kau tahu ada untung rugi perusahaan dari RAB. Komisaris sama kayak kau. Makanya kau nggak mau kau ditunjuk sebagai direktur. Kau kan ngaku kemarin di Mata Najwa, saya nggak mau diajak ditunjuk jadi direktur. Nanti saya nggak bisa main golf lagi. Berarti udah jelas kerjamu selama ini pengawasan sambil main golf. Atau main golf sambil pengawasan. Nggak fokus kau sama kerjamu. Udah kelihatan dia cuci tangan kan? Coba bayangkan kalian ya. Apa katanya tadi? Dibilang katanya apa? Saya nggak tahu menau masalah operasional. Ngapain kau digaji? Kau besar-besar kau di situ, kau bulat-bulat. Kalah apa? Ini dengar kalian sendiri nih ya, orang yang membela-bela Ahok ya, yang mengatakan bahwasanya Ahok nggak bersalah. Kita bukan berbicara masalah salah nggaknya Ahok, masalah salah atau tidak selalu dibuktikan di persidangan. Ya, itu dia. Kita akan melihat prosesnya bagaimana. Ya, kita nggak tahu biasanya. Kalau sekarang saksi, tunggu aja nanti beberapa bulan jadi tersangka. Jadi kesalah aku. Ini kau tuding lagi pemerintah, kau tuding lagi rezim, kau tuding lagi si anu, kau tuding lagi presiden. Nanti tunggu ganti rezim dulu. Kalian semua akan kupenjarakan. Keluarnya sekarang, udah duluan di penjara orang itu.
Makanya ngamuk-ngamuk Andre Rosiade ya kan, seorang anggota dewan dari Gerindra, dia katakan apa? Jangan kasih panggung untuk orang yang nggak tahu sama sekali. Berarti nggak apa-apa kerjanya ya. Kau itu digaji, ditunjuk kau ya melalui Menteri BUMN, dia Erick Thohir ditunjuk oleh karena kasihannya Bapak Jokowi ngelihat kau. Berharap kau itu yang pertama bisa dapat gaji. Yang kedua bisa kau awasi. Sebetulnya Bapak Joko Widodo, ya ingat ini, Bapak Joko Widodo sudah terlanjur percaya sama yang namanya Ahok, ya. Makanya dia menempatkan Ahok sebagai komisaris. Tapi sebetulnya Ahok juga sudah mengakui bahwasanya dia pernah ditawari Bapak Jokowi untuk jadi direktur. Mau direktur mau komisaris ya, sebetulnya Bapak Joko Widodo menempatkan yang namanya Ahok itu untuk bersih-bersih di Pertamina, tapi dia tidak lakukan dengan maksimal. Betul. Itu dia ya. Makanya aku bilang, ya kalau memang kemarin itu kau ditawari direktur, kenapa kau mencak-mencak kemarin? Saya kan bukan direktur. Dan aku nggak yakin kau ngomong doang, kau berani. Apa kau bilang itu di rapat? Lu gue penjarain semua lu. Pokoknya ganti lejim lu bakalan gue penjala lu. Lu nih orang pulang aja lu bikin penyelewengan lah. Ahong jadinya nih. Hati-hati lu ganti presiden lu masuk penjala, gue penjalain lu. Waduh, serem. Banyak kali cerita. Aku secara pribadi tidak pernah bermasalah dengan yang namanya Ahok ya, karena gimana pun juga aku sempat menjadi pendukungnya Ahok walaupun aku tinggal di Sumatera Utara. Kan begitu, ya kan? Nah sekarang ini kan kita harus kontekstual. Ini kita berbicara tentang Pertamina. Ya tolong dulu untuk yang mengomentari masalah Ahok, tidak ada sentimen pribadi maupun parabelak dengan yang namanya Ahok. Tidak ya. Tapi ini orang ya lebih besar saat ini, lebih besar omongannya daripada isinya. Kalau kemarin itu kayak data dia aja paling lengkap. Beradu data lah orang ini mungkin selama 10 jam. Coba Pak Ahok keluarkan dulu data-data kira-kira berapa orang yang kira-kira menurut Pak Ahok yang melakukan penyelewengan. Kalau menurut saya Pak datanya itu ada sekitar 3 orang. Oh 3 orang. Data kami 9. Aduh. Masa iya Pak? 1 poin loh Pak Ahok. Berarti Pak Ahok tidak menjalankan tugas Pak Ahok dengan benar. Sekarang masalah Pak, permainan ya. Ada beberapa perusahaan dan juga ada beberapa rekanan yang terindikasi bermain di belakang ini semuanya. Dari Pak Ahok ada berapa data perusahaan yang bermain kira-kira? Kalau dari saya Pak ada sekitar 2 perusahaan. Oh 2 perusahaan. Kami ada 8. Masa iya Pak? Jadi gitu aja kerja orang ini terus. Datamu berapa Ahok? 3 Pak. Oh 3. Aku 15. Mengenai ini Ahok, mengenai masalah transferan, berapa transferan jumlah yang kau tahu Ahok? Kan begitu kan? Oh saya tahu Pak di sini ada sekitar 2 juta US dollar. 2 juta US dollar. Di sini ada sekitar 14 juta US dollar. Jadi terperangah ya si Ahok sendiri mengatakan bahwasanya dia terperangah. Ya karena apa? Data yang dimiliki kejaksaan ternyata lebih lengkap. Betul. Kesal Burhanuddin, Jaksa Agung, makanya duluan diperiksa. Ya itu guys ya videonya. Jadi intinya adalah ya si Ahok ini ya data-datanya tuh kurang lengkap guys ya. Lebih lengkap Kejaksaan Agung, dan dia malah mau terbalikkan fakta, dia mau ngapresiasi kinerjanya Kejaksaan Agung ternyata sesuai SOP tadi di itu ya pada saat diwawancara wartawan ya. Terus dia nggak tahu menahu urusan operasional. Ente ngapain jadi komisaris ya? Direktur aja harus tahu, itu wajib. Ini komisaris, astaga. Dia taunya apa tadi, RAB doang ya, rencana anggaran biayanya doang yang dia tahu gitu ya. Ya gitulah gitu ya. Kalau misalnya dia mau dapat gaji buta ya, dengan dia sebenarnya nggak kerja, dia kerjanya adalah main golf doang gitu. Udah main golf, udah enjoy living body aja udah gitu kan. Ini baru kasus Pertamina guys ya. Terus mungkin ada beberapa, karena kan di meme di media sosial tuh banyak liga korupsi ya, kayak PT Timah segala macem masih banyak ya.
Ya semoga Bapak Prabowo ini di 5 tahun jabatannya ini memberantas semua guys ya, nggak mandang bulu siapapun ya, diberantas gitu ya. Gua lagi nunggu-nunggu aja nih direktur-direktur BUMN lagi. Ya pokoknya gitu guys ya. Ya pokoknya terima kasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe. See you di next video. Bye bye.